Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, Selamat sore, Pak Prima dan teman-teman. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang transaksi PT Kembar Furnitur. bulan Maret tahun 2016. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Citra Arum Febrianti dengan NIM V1523018. Saya Devita Firnanda Putri, NIM V1523019. Saya Naura Epitanur Atari, NIM V1523059. Selamat menyaksikan. Transaksi pertama dari PT Kembar Furniture yaitu pemilik menyetorkan uang sebagai tambahan modal. Kita buka buku besar, lalu bukti jurnal umum, voucher numbernya kita ganti 01 garing KM garing 03, date-nya 01/03/16. Description-nya kita tulis tambahan modal. Karena tambahan modalnya itu masuk ke Bank BCA, Kas dan Bank Mandiri, maka kita harus masukkan satu-satu. Yang pertama Bank BCA sebanyak 20 juta. Lalu kas besar sebanyak 26 juta. Lalu Bank Mandiri sebanyak 20 juta. Lalu kreditnya adalah modal sebanyak 66 juta. Lalu kita simpan dan tutup. Transaksi yang kedua yaitu CV Mebel Abadi melakukan pemesanan barang dengan memberikan uang muka. Faktur dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. Kita pilih menu penjualan, lalu pesanan penjualan. Kita pilih order by CV Mebel Abadi. SO number-nya SO garing mar garing 01. SO date-nya 01/03/2016. Ship date-nya kita biarin aja karena kita nggak tahu mau dikirim tanggal berapa. Terus itemnya itu ada Queen C605, sebanyak 15. Lalu Tamerlan L1 sebanyak 10. Jumlahnya 24.337.500. Ada uang muka, jadi kita klik uang muka dulu. Invoice number-nya UM garing mar garing 01. Invoice date-nya 01/03/2016. Ship date-nya kita biarin aja. Ini unit price-nya diganti 14.300.000. Lalu kita bayar. Payment date-nya itu 01/03/2016. Lalu masuk ke Bank Mandiri. Check date-nya kita ganti 01/03/2016 juga. Lalu kita simpan dan tutup.
sudah terbayar, kita simpan dan tutup. Ini sales ordernya kita simpan dan tutup. Lalu transaksi yang ketiga yaitu mengirimkan pesanan barang CV mebel abadi. Kita ke menu penjualan, lalu pengiriman pesanan. Ini pelanggannya CV mebel abadi. Terus kita pilih pesanan. Ini SO _mar _01, kita checklist, oke. Delivery numbernya kita ganti kirim _mar _01. Delivery date-nya kita ganti 02/03/16. Lalu faktur dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. Jadi kita buat fakturnya dulu. Ini diklik faktur. Lalu invoice number-nya kita ganti FP _mar _01. Invoice date-nya 02/03/2016. Ship date-nya 02/03/2016 sudah betul. Kita simpan dan tutup. Lalu delivery ordernya kita simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu menerima permintaan retur dari CV mebel abadi. Kita ke menu penjualan, lalu retur penjualan. Kita pilih customer-nya itu CV mebel abadi. Terus SR number-nya kita ganti jadi RJU _mar _01. Terus date-nya kita ganti jadi 03/03/2016. Terus sales invoice-nya dipilih yang FP _mar _01. Kita pilih barang yang akan diretur yaitu Queen C605 sebanyak 2 buah. Yang kedua adalah Tamerlan L1 sebanyak 2 juga. Lalu kita simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya adalah penjualan counter. Kita ke menu penjualan. Karena penjualan counter jadi kita langsung ke faktur penjualan. Terus pelanggannya dipilih penjualan counter. Invoice number-nya udah betul. Invoice date-nya diganti jadi 04/03/2016. Ship date-nya kita ganti jadi 04/03/2016 juga. Terus kita pilih itemnya yaitu Tamerlan L2 sebanyak 7 buah pakai tax. Terus kita pilih barangnya yang kedua yaitu Tamerlan L3 sebanyak 3 buah. Karena penjualan counter jadi kita langsung bayar. Ini form number-nya kita ganti jadi KM _mar _0 2 01. Payment date-nya
diganti jadi 04/03/2016. Terus banknya itu kita ganti jadi kas besar. Check date-nya sama kayak payment date, yaitu 04/03/16. Lalu kita simpan dan tutup. Udah terbayar, kita simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu menerima permintaan retur dari penjualan counter. Yang pertama, pilih menu penjualan, lalu retur penjualan. Customer-nya penjualan counter, terus date-nya diganti 05/03/2016. Terus sales invoice-nya kita pilih yang FPMAR 02. Itemnya kita pilih tampilan L2-nya itu 2. Lalu tampilan L3-nya 2. Lalu kita simpan dan tutup. Karena tadi adalah retur penjualan counter, maka kita harus membalik jurnal terlebih dahulu. Karena itu nanti masuknya ke piutang usaha. Kan ini tadi tunai, jadi harusnya yang keluar itu kasnya kan. Jadi kita buka buku besar, lalu bukti jurnal umum. Date-nya kita ganti 05/03/16. Ini voucher number-nya kita ganti jadi KK garing mar garing 01. Account yang dibalik adalah account receivable sebanyak 7.810.000. Subsidiary ledger-nya kita pilih penjualan counter. Lalu kreditnya adalah kas besar. Kita simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya adalah menerima pelunasan dari CV Mebel Abadi untuk pesanan tanggal 1 Maret diberikan potongan 3% karena masih dalam masa termin. Jadi kita buka fakturnya, kita buka penjualan, lalu penerimaan penjualan, receive from CV Mebel Abadi. Ini payment date-nya kita ganti jadi 06/03/2016. Terus banknya BCA, check date-nya kita ganti jadi 06/03/2016. Terus awalnya kita klik 2 kali, kita kasih diskon 3%. Lalu kita langsung bayar aja. Ini payment date-nya kita ganti jadi 06/03/2016. Banknya BCA, check date-nya 06/03/2016. Lalu kita simpan dan tutup. Udah terbayar, kita simpan dan tutup. Ini kita tutup aja. Untuk melihat apakah tadi itu piutangnya udah dibayar sama CV Mebel Abadi, coba kita buka pengingat ini, lalu piutang jatuh tempo. Kita klik. Ini CV Mebel Abadi, udah nggak ada faktur yang tanggal
1 Maret itu. Transaksi selanjutnya yaitu memesan barang dari PT Karya Bersama dengan memberikan uang muka. Faktur dikirim pada saat pengiriman barang. Kita buka menu pembelian, lalu pesanan pembelian. Vendornya kita isi PT Karya Bersama. PO numbernya PO _Mar_01. PO date-nya 0703/2019. Lalu itemnya kita pilih Queen C605 15. Unit price-nya 1.200.000. Yang kedua yaitu Tamerlan L1 sebanyak 10 buah, lalu unit price-nya adalah 1.400.000. Kita bayar uang mukanya, klik uang muka di atas, lalu invoice number-nya kita ganti jadi KK_Mar_01. Invoice date-nya 07.03.2016. Unit price-nya kita ganti 6 juta. Lalu kita bayar pemasok. Form number-nya kita ganti jadi KK_Mar_01. Payment date-nya 07.03.2016. Banknya ini Bank Mandiri. Lalu check date-nya kita ganti jadi 07.03.2016. Lalu kita simpan dan tutup. Ini kita simpan dan tutup. Transaksi berikutnya yaitu menerima barang dan faktur dari PT Karya Bersama. Klik pembelian, lalu ke penerimaan barang. PT Karya Bersama. PO Mar_01. Receive date-nya 08.03.16. Subjeknya 08.03.16. Item Queen C605. Quantity 15. Tamerlan L1. Quantity 10. Lalu kita buat faktur. Karena akun selisih belum dibuat, maka kita buat akun selisih terlebih dahulu, yaitu ke persiapan, preferensi, pembelian, akun baru, namanya harga pokok penjualan. Oke. Buat faktur. Invoice number-nya FB Mar_01. Invoice date-nya 08.03.16.
Kita pilih pesanan. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Transaksi berikutnya yaitu mengirim retur kepada PT Karya Bersama untuk PO Mar 01. Kita ke pembelian, retur kepada PT Karya Bersama untuk PO Mar 01. Retur pembelian PT Karya Bersama, retur numbernya RBU Mar 01, date-nya 09.03.16. Untuk barang yang diretur ada 2, yaitu C605, kuantitinya ada 3, sama Tamerlan L1, kuantitinya ada 2. Simpan dan tutup. Oke. Transaksi berikutnya, membayar utang kepada PT Karya Bersama diberikan potongan 5% karena masih dalam masa termin. Kita klik daftar, pembelian, faktur pembelian, ke PT Karya Bersama. Diskon 5%, bayar pemasok, tanggalnya 10 Maret 2016, check date-nya juga 10.03.16. Pakai bank BCA. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya, membeli barang secara tunai dari UD Bersaudara. Kita klik pembelian, lalu langsung ke faktur pembelian karena pembelian secara tunai. UD Bersaudara, invoice numbernya FB Mar 02, invoice date-nya 11.03.16, ship date-nya sama karena tunai 11.03.16. Untuk itemnya ada Tamerlan L2, kuantitinya 7, unit price-nya 1.750.000. Next. Item kedua ada Tamerlan L3, kuantitinya 3, unit price-nya 1.050.000. Tax. Lalu ke bayar pemasok. Payment date-nya sama, tanggal 11.03.16, check date-nya 11.03.16. Kas besar. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Transaksi berikutnya yaitu mengirimkan retur barang kepada UD Bersaudara. Kita ke pembelian, retur pembelian, UD Bersaudara, date-nya 12.03.16, FB Mar 02. Untuk barang yang diretur, yang pertama ada Tamerlan L2,
Kuantitinya 1. Barang yang kedua ada Timberland L3. Kuantitinya 2. Lalu kita simpan dan tutup. Karena ini pembelian tunai, maka utang usahanya berkurang. Lalu kita balik akun terlebih dahulu, buku besar di jurnal umum. Date-nya sama, tanggal 12/03/16. Akunnya Bank BCA karena retur akan dimasukkan ke dalam Bank BCA. Debitnya 4.235.000. Kreditnya akun payable. Kita isi terlebih dahulu di UD bersaudara. Lalu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu PT Gunung Agung melakukan pemesanan barang dengan memberikan uang muka. Faktur dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. Transaksi selanjutnya, PT Gunung Agung melakukan pemesanan barang dengan memberikan uang muka. Faktur dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. Penjualan, pesanan penjualan, PT Gunung Agung, SO numbernya SO Mar 02, SO date-nya 13/03/16. Ship date-nya kita kosongi karena faktur dan pembayaran tidak dilakukan di tanggal yang sama. Habis itu kita ke item. Yang pertama ada EPD 708. Kuantitinya ada 5. Tax. Transaksi yang kedua ada EBIT D908. Kuantitinya sama 5. Tax. Habis itu kita ke uang muka. Uang muka sebesar 12.687.500. Lalu kita klik bayar. Setelah klik pembayaran, kita pilih Bank BCA. Payment date-nya 13/03/16. Check date-nya 13/03/16. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya yaitu mengirimkan pesanan barang PT Gunung Agung. Klik pengiriman pesanan. PT Gunung Agung. Delivery date-nya tanggal 14/03/16. Pilih pesanan penjualan SO Mar 02. Lalu kita buat faktur. Invoice date-nya tanggal 14/03/16. Ship date-nya sama. Karena belum dibayar, kita klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu menerima permintaan retur dari PT Gunung Agung. Masuk ke retur penjualan.
pilih PT Gunung Agung, habis itu tanggalnya 15/03/16. Setelah itu pilih yang FM, meretur EBIT D708. Selanjutnya 1, EBIT D908, kuantitinya 1. Setelah itu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya ada penjualan counter. Kita ke penjualan, lalu klik faktur penjualan, pilih penjualan counter, tanggalnya 16/3/16, ship date-nya sama. Setelah itu Queen 405, kuantitinya 3, taksnya jangan lupa dimasukin. Terus itu Tamerlan, kuantitinya 3. Setelah itu klik bayar. Ganti tanggalnya jadi 16/3/16. Setelah itu pilih yang kas besar. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu menerima permintaan retur penjualan counter. Masuk ke akun penjualan, ada itu retur penjualan, pilih penjualan counter, ganti tanggalnya sesuai dengan soal 17/03/16. Setelah itu pilih sales invoice number FMR 06, lalu pilih Queen 405, kuantitinya 1, Tamerlan L1, kuantitinya 1. Setelah itu simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke buku besar, ke bukti jurnal umum untuk membalik akun piutang ke dalam kas. Kita ganti tanggalnya 17/3/16, lalu debitnya account receivable sebesar 3.465. Ininya dipilih penjualan counter. Lalu kreditnya kas besar. Lalu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu menerima pelunasan dari PT Gunung Agung untuk pesanan tanggal 13/3 diberikan potongan 2% karena masih dalam masa termin. Kita ke penerimaan penjualan. Setelah itu pilih PT Gunung Agung. Ganti tanggalnya menjadi 18
bulan 3 2016. Pencet fakturnya untuk memberikan diskon 2%. Setelah itu simpan dan tutup. Jangan lupa untuk pencet kalkulatornya. Ini tanggalnya 18 bulan 3 2016. Setelah itu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya, tanggal 19 Maret, memesan barang dari PT Karya Bersama dengan memberikan uang muka. Faktur dikirim pada saat pengiriman barang. Kita ke pembelian, pesanan pembelian, pilih PT Karya Bersama. PO date-nya diganti 19/03/2016. Lalu itemnya ada EBIT D708 sebesar 5 pieces. Unit price-nya 2.850.000. Lalu ada EBIT D908. Quantity-nya ada 5. Unit price-nya 590. Setelah itu pencet uang muka. Setelah itu kita masukkan uang mukanya sebesar 6 juta. Tanggalnya jangan lupa diganti, tanggal 19/03/2016. Lalu kita klik bayar pemasok. Invoice number-nya jangan lupa kawan. Setelah itu bayar pemasok. Kita ganti tanggalnya, tanggal 19/03/2016. Bayarnya lewat Bank Mandiri. Setelah itu simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya tanggal 20 Maret ada yang menerima barang dan faktur dari PT Karya Bersama. Pilih penerimaan barang. Setelah itu pilih PT Karya Bersama. Receipt number-nya PO Garingmar-03. Tanggalnya ada tanggal 20/03/2016. Pilih pesanan. Lalu kita pilih buat faktur. Setelah itu kita masukkan invoice number-nya FB Garingmar-9. Tanggalnya tanggal 20.
Setelah itu kita simpan dan tutup. Selanjutnya, transaksi tanggal 21 Maret mengirim retur kepada PT Karya Bersama. Kita pilih retur pembelian, setelah itu pilih PT Karya Bersama, tanggalnya kita ganti 21 bulan 3 2016. Itemnya ada EBIT 708, quantity-nya 1, setelah itu EBIT 908, quantity-nya 1 juga. Lalu kita klik simpan dan tutup.